Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam ala ni'matillah wa hudalil muttaqin wa siratal mustaqim. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizwandi. Yang kedua Senia Naudi. Yang ketiga Sutriana. Saya Bang. Nah, sebelum kita buka diskusi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu materi tentang jujur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jujur dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan lurus hati, tidak curang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan dengan lurus hati, tidak curang, tulus, ikhlas. Imam Suraji dalam bukunya Etika dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadis telah menjelaskan bahwa jujur atau benar dalam bahasa Arab disebut sidik. Secara hakikat jujur dapat diartikan dengan menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada. Penyampaian tersebut tidak hanya melalui perkataan tetapi juga melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan. Kejujuran harus meliputi seluruh aktivitas setiap muslim, dimulai dari niat sampai pelaksanaannya, baik berupa perkataan, tulisan, kesaksian, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Kejujuran atau kebenaran adalah salah satu sendi penting dalam kehidupan keluarga serta masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas, saya menyimpulkan bahwa jujur merupakan salah satu sifat mulia atau akhlak terpuji yang berasal dari ketulusan dan kelurusan hati, sehingga melahirkan kesesuaian antara setiap yang diucapkan, dilakukan, dan yang terdapat di dalam hati sanubari seseorang. Jujur mempunyai arti yang sama dengan sidik yang berarti kebenaran. Dalil yang membahas tentang jujur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisu haqqi bil batili wa takhtumu haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai amanah. Sebenarnya, kata amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, amanah merupakan sebuah pesan atau sebuah perintah. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa amanah merupakan sebuah pesan atau perintah yang dititipkan atau disandarkan kepada orang yang dapat dipercaya. Kemudian, amanah juga dibahas di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi maksudnya di sini kita seorang muslim haruslah tetap beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Kita sebagai seorang muslim juga harus tetap menjalankan amanah dan menyampaikan amanah.
Kita tidak boleh mengkhianati atau tidak menyampaikan sebuah amanah atau pesan yang telah orang lain percayakan kepada kita. Kemudian bagaimana sih contoh menjalankan amanah di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan juga membayar zakat. Kemudian ketika seseorang memberikan sebuah pesan, kita harus menyampaikan pesan tersebut tanpa mengurangi atau menambahi perkataan dari orang tersebut. Kemudian menjaga barang yang dipinjamkan. Ketika kita meminjam suatu barang, kita harus menjaganya dan mengembalikannya seperti keadaan barang yang semula kita pinjam. Kemudian berkata apa adanya tanpa ada yang dikurangi dan dilebih-lebihkan. Jadi kita di sini juga selain beramanah diajarkan untuk berkata dan bertutur kata yang baik dan juga jujur. Demikianlah penjelasan materi mengenai amanah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Senia Naudi dengan NIM 19531161 akan menjelaskan pada subbab C yang bertemakan istiqomah. Nah, istiqomah ini berakar dari bahasa Arab yang berawal dengan kata qiyam. Qiyam ini mempunyai beragam makna, namun dapat disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Dapat diartikan bahwasanya qiyam ini ialah berdiri, bangkit, tanggung jawab, mengawali langkah, berkesinambungan dan konsisten. Menurut terminologi, istiqomah ini mempunyai beragam definisi. Adapun menurut Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya istiqomah ialah ketika kita tidak menduakannya dengan dipraktikkan dengan cara mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa menyisihkan rasa gentar dan terus mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan menurut Hambali, istiqomah ialah ketika kita berpegang teguh di jalan Allah tanpa menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Jadi di sini kita tetap lurus pada jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Nah, sedangkan menurut Fathul Bari dijelaskan bahwasanya istiqomah ialah ketika kita berpegang teguh dalam agama Allah dengan diimplementasikan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi dari berbagai definisi tersebut dapat saya simpulkan bahwasannya istiqomah ialah sikap ataupun perilaku yang dilakukan dengan secara terus-menerus, tekun dan konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah, berjalan di jalannya dan menjauhi larangannya. Adapun tafsir istiqomah yang itu terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu qalu khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terdapat beberapa tafsiran yang menjelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 tersebut. Nah, salah satunya yaitu tafsir Al-Muyassar. Di sini menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berpegang teguh atas apa yang mereka imani, maka tidak ada ketakutan terhadap diri mereka atas goncangan ataupun hari kiamat. Mereka juga tidak sedih atas apa yang telah mereka tinggalkan di belakang, karena yang mereka pikirkan adalah meraih akhirat, meraih ridhonya Allah, bukan dunia. Di sini juga dijelaskan dalam tafsir Al-Wijaz, yaitu Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, yaitu ahli fikih dan tafsir dari negeri Suriah.
beliau menjelaskan sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada yang sekutu baginya, kemudian mereka tetap istiqomah dalam menjalankan syariat, mereka juga menyelaraskan antara tauhid dan terhadap syariat. Tidak ada yang mereka takutkan dalam diri mereka terhadap hiruk pikuk di hari kiamat. Mereka juga tidak merasa sedih ketika kehilangan segala yang mereka cintai di dunia ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang istiqomah yaitu dari Abu Amro, yang disebut juga Abu Amro Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kepadamu. Lalu beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Yang kedua, yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga kita benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati aturan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajiban kita dengan rasa senang, nyaman, dan tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, adapun kiat-kiat agar kita tetap istiqomah. Yang pertama, teruslah berada dalam lingkungan yang baik. Yang kedua, ketika mulai merasa futur atau merasa malas, itu segerakanlah untuk datang ke majelis-majelis ilmu atau meminta nasihat kepada para ulama atau kepada orang-orang solih, kepada orang-orang yang kita yakini bahwasanya mereka dapat membantu kita menguatkan iman kembali. Yang ketiga itu selalu mencharger iman. Bahwasanya iman kita terkadang naik, terkadang turun. Ketika kita merasa wah mulai turun nih, di sana kita harus segera mencharger, mengecas kembali iman kita. Yang keempat, menjauhi larangan Allah, yang pastinya menjauhi maksiat, karena maksiat dapat mengikis iman kita dan membuat kita goyah dari rasa istiqomah tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, teruslah muhasabah diri, teruslah introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.